Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr Turki, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini saya ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Multimedia dengan tema IT Provider. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu definisi multimedia. Multimedia terbagi menjadi dua. Multi, latinusnya itu berarti banyak atau bermacam-macam. Medium dalam bahasa Latin itu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Di dalam American Heritage Electronic Dictionary tahun 1991, medium itu bisa juga alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Beberapa definisi menurut beberapa ahli: kombinasi dari komputer dan video, Roach 1996. Dua, kombinasi dari tiga elemen, suara, gambar, dan teks, McCormick 1996. Nomor 3, kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar, meliputi Turban dan dari Turban dan kawan-kawan 2002. Yang keempat, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Robin dan Linda 2001. Yang kelima, multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstede 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Di sini juga ada menurut wikipedia.org ya. Nah, saya langsung ke definisi komputer multimedia. Menurut wikipedia.org, komputer multimedia adalah sebuah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. Standarisasi komputer multimedia dilakukan oleh Multimedia PC Marketing Council, sebuah kelompok kerja dari sebuah perusahaan yang dahulu bernama Software Publisher Association, sekarang bernama Software and Information Industry Association. Perusahaan ini merupakan gabungan dari Microsoft, Creative Lab, Dell, Gateway, dan Fujitsu. Kenapa CD-ROM? Karena dahulu multimedia sebatas hanya kemampuan komputer untuk menampilkan video melalui sebuah CD-ROM saja. Standar komputer multimedia menurut Software and Information Industry Association pada tahun 1990 terdiri dari, seperti yang teman-teman bisa lihat, ya kan, pada tahun 93 standarnya meningkat dari 16 MHz ke 25, RAM-nya juga meningkat, semua meningkat, harddisknya juga meningkat, semua. Di sini tahun 96 juga tambah meningkat standarnya. Ya. Mengapa multimedia? Multimedia dapat digunakan dalam bidang periklanan yang efektif dan interaktif. Nomor 2, bidang pendidikan dalam penyampaian dan bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek, suara, video, animasi, teks, dan grafik. Bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Menurut riset Computer Technology Research, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat, mengingat 30% dari yang didengar, mengingat 50% dari yang didengar dan dilihat.
orang mengingat 30% dari yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Di sini apa kemampuan multimedia? Ada 6, yaitu yang pertama mengubah tempat kerja. Apa itu maksudnya? Dengan adanya teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus dari kantor. Contoh software yang mendukung teleworking atau telecommuting, net meeting. Nomor 2, mengubah cara belanja, home shopping, teleshopping. Yang ketiga, mengubah cara bisnis. 4, mengubah cara memperoleh informasi. Yang kelima, mengubah cara belajar. Yang keenam, internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Media berdasar ISO 93 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria. Perception medium nomor 1, nomor 2 representation medium, nomor 3 presentation medium, 4 storage medium, 5 transmission medium, 6 information exchange medium, yang terakhir itu information exchange medium. Di sini selanjutnya yaitu sistem multimedia. Kombinasi media nomor 1, nomor 2 independent computer support integration. Sistem multimedia dapat dibagi menjadi sistem multimedia standalone, sistem multimedia berbasis jaringan, data stream. Dalam sistem multimedia terdistribusi data ditransmisikan berdasarkan mode transmisi seperti yang teman-teman lihat. Nomor 2 berdasarkan periode streaming. Nomor 3 berdasar ukuran paket. Di sini karir atau cara multimedia, pemasaran, animasi, desain grafis, elektronik, publishing, editor, desain game, public relation gitu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba sedikit mereview hasil kerja kelompok saya kemarin yang berjudul implementasi sistem multimedia dalam bidang retail atau perdagangan. Tema kita dari kelompok 4 kemarin itu yaitu tentang retail dan perdagangan. Nah, hasil evaluasi atau kesimpulan dari kelompok kita yaitu kita bisa lihat di kesimpulan, di kesimpulan dalam era perdagangan modern yang sangat kompetitif dan berbasis teknologi, sistem multimedia telah menjadi elemen strategis yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik pemasaran IKEA. Daya tarik pemasaran IKEA sebagai studi kasus dalam makalah ini berhasil menunjukkan bagaimana pemanfaatan sistem multimedia tidak hanya memperkaya pengalaman pelanggan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dalam proses desain, visualisasi, dan pengambilan keputusan pembelian. Melalui inovasi seperti IKEA Planning Tools dan aplikasi berbasis augmented reality atau AR seperti IKEA Place, perusahaan ini menghadirkan pendekatan baru dalam dunia retail yang menempatkan pelanggan sebagai pusat pengalaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem multimedia tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual semata, tetapi telah berevolusi menjadi sarana utama dalam strategi pemasaran digital, pengembangan layanan interaktif, dan penciptaan pengalaman berbelanja yang menarik dan bermakna. Saran dari kita yaitu berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik oleh praktisi bisnis maupun pengembang sistem.
Perusahaan lain perlu mencontoh strategi inovatif yang diterapkan